Hai rekan-rekan semua, selamat datang di video saya. Video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar data digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan data secara digital melalui sosmed, dalam bekerja, dengan data berupa gambar, video, musik, teks, angka, dan lainnya. Maka Anda berpikir bagaimana data ini disimpan pada sebuah komputer, di mana komputer ini hanya terdiri dari sekumpulan benda mati yang hanya terhubung dengan listrik. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Anda mungkin pernah mendengar atau melihat tulisan seperti ini dengan huruf B besar, yang artinya 10 GB. Atau yang ini dengan huruf B kecil, yang artinya 10 gigabit. Bit pada gigabit tersebut merupakan singkatan dari binary digit, yang dalam bahasa Indonesia adalah bilangan biner. Bilangan biner merupakan bilangan yang berbasis 2, yang artinya menggunakan simbol 0 dan 1, di mana pada komputer 0 ini artinya tidak ada listrik dan 1 artinya ada listrik, seperti pada saklar. Dengan cara inilah komputer merepresentasikan data. Sebelum kita membahas biner, ada baiknya kita berbicara tentang bilangan desimal. Karena bilangan ini yang sering kita gunakan. Bilangan desimal merupakan bilangan yang berbasis 10, di mana bilangan ini menggunakan 10 simbol, yaitu 0 hingga 9. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai bilangan desimal 3, 4, 5, 6. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menyebutnya dengan 3456. Kenapa kita menyebutnya dengan cara itu? Bukan dengan menyebut 3, 4, 5, 6 saja. Karena desimal adalah bilangan berbasis 10. Maka simbol ini akan dikalikan dengan basis 10 dan dipangkatkan mulai dari pangkat 0 di simbol paling kanan. Lalu dilanjutkan dengan mengkalikan simbol sebelah kirinya dengan 10 pangkat 1. Pangkatnya naik 1. Begitu seterusnya hingga yang paling kiri. Jika kita hitung, maka 10 pangkat 0 adalah 0 untuk simbol yang paling kanan. Namun yang paling kanan ini akan digantikan dengan angka 1. Begitu dengan yang kiri, seterusnya ke kiri kita akan mendapatkan pangkatan 10 hingga yang paling kiri. Dan jika dikalikan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasil inilah dasar kita menyebutnya dengan sebutan 3456. Lalu bagaimana dengan bilangan biner? Kita langsung dengan contoh. Ingat, biner hanya punya 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Semisal kita punya bilangan biner seperti berikut ini. Untuk mencari bilangan desimalnya adalah dengan mengkalikan setiap bilangan dengan angka 2 dan dipangkatkan. Dimulai dari paling kanan dengan 2 pangkat 0. Karena biner bilangan yang basisnya 2. Begitu seterusnya ke kiri dengan pangkatnya naik 1 setiap simbol ke kiri, hingga pada simbol yang paling kiri. Dan sama dengan desimal, yang paling kanan akan bernilai 0 yang diganti dengan angka 1. Maka kita mengkalikan bilangan biner dengan sampai yang paling kiri. Maka kita akan mendapatkan hasil perkaliannya menjadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan seluruh hasilnya sehingga mendapatkan angka 10. Inilah proses komputer memproses dan menyimpan data angka 10 secara digital. Dan jika dibalikkan, caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan basis yang kita inginkan. Yang dalam hal ini adalah bilangan biner. Maka dibagi dengan basis 2 yang hasilnya menjadi 5.
dan sisa hasil baginya akan menjadi bilangan biner paling kanan. Jika tidak ada hasil bagi, maka dia diisi dengan 0. Terus dibagi dengan 2 hingga hasilnya atau hasil baginya habis dibagi 2. Seperti ini. Dan kita mendapatkan kembali bilangan biner dari angka 10. Ini. Satu digit bilangan biner ini adalah penyimpanan terkecil komputer yang disebut dengan bit, di mana dalam 1 byte terdapat 8 bit. Ingat perbedaannya di mana byte disingkat menjadi huruf B besar dan bit disingkat menjadi B kecil. Sebagai contoh, dalam kecepatan transfer biasanya kita melihatnya menjadi Mbps dengan B besar, yang artinya megabyte per second. Dan Mbps dengan B kecil yang artinya megabit per second. Jika kecepatan transfer adalah 10 megabyte per second, artinya adalah 80 megabit per second. Lalu bagaimana angka ini disimpan secara digital? Sebagai contoh, kita memiliki angka 43, yang pada komputer akan disimpan menjadi bit berikut. Seperti pembahasan biner tadi, jika semua biner simbolnya 0, artinya angka desimalnya adalah 0. Dan jika semua simbol biner adalah 1, maka desimalnya adalah 255. Mungkin kalian familiar dengan angka ini. Lalu bagaimana jika ingin lebih dari 255? Maka digunakan 2 byte biner yang terdiri dari 16 bit. Jika semua simbolnya 1, maka kita akan mendapatkan angka 65.535. Begitu seterusnya jika ingin angka yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan floating atau pecahan? Caranya adalah menggunakan standar pengkodaan. Yang pada kali ini contohnya kita gunakan standar pengkodaan half precision, di mana angka floating ini direpresentasikan dalam biner seperti berikut ini, yang terdiri dari sign, biased exponent, dan fraction. Di mana jika sign-nya bernilai 0, maka hasilnya akan bernilai positif. Dan jika sign-nya bernilai 1, maka hasilnya bernilai negatif. Lalu pada biased exponent adalah untuk angka sebelum koma, yang dihitung seperti cara biner sebelumnya. Sedangkan fraction adalah untuk angka di belakang koma. Bagaimana dengan huruf secara digital? Biner kan hanya bisa menghasilkan angka. Huruf dalam digital, misalnya huruf A, tetap disimpan menggunakan angka atau biner dengan standar pengkodaan yang disebut dengan ASCII. Di mana ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini adalah standar pengkodaan untuk seluruh komputer di dunia pada awalnya. Dengan standar seperti ini, semua karakter tidak hanya huruf diwakili dengan angka. Jadi huruf A diwakilkan oleh angka 65, di mana dengan biner akan disimpan dengan bilangan seperti ini. Lalu bagaimana dengan gambar? Gambar secara digital merupakan sekumpulan piksel atau terdiri dari piksel-piksel, di mana piksel merupakan singkatan dari picture element. Setiap piksel menggunakan standar yang namanya RGB. RGB merupakan standar warna secara digital yang terdiri dari red, green, dan blue. Di mana RGB menggunakan 3 byte. 1 byte untuk setiap warnanya. Yang artinya setiap warna angkanya bisa 0 hingga 255. Di mana jika semuanya 255 maka warnanya adalah putih. Dan jika red saja 255 maka warnanya menjadi merah. Begitu juga dengan green dan blue. Jika semuanya 0 maka warnanya menjadi hitam. Warna gradasi lainnya ada di antara kombinasi rentang 0 sampai 255 tersebut.
Lalu bagaimana dengan video? Mungkin kalian pernah mendengar istilah FPS, yang merupakan singkatan dari frame per second, yang artinya jumlah gambar setiap detiknya. Jadi video adalah sekumpulan gambar yang diganti-ganti sekian per detik. Misalnya, terdapat video dengan 60 fps. Artinya, terdapat gambar bergerak sebanyak 60 setiap detik dalam video tersebut. Analoginya bisa dibayangkan seperti flipbook, di mana akan terdapat gerakan jika gambar diganti dengan cepat. Lalu bagaimana dengan audio secara digital? Audio merupakan sekumpulan sinyal atau gelombang yang secara digital ditangkap seperti ini. Ini disebut dengan sample rate. Satu gelombang ini satuannya adalah hertz, di mana 1 hertz ini artinya 1 gelombang per detik. Titik-titik gelombang ini disimpan dalam bentuk angka secara digital sesuai dengan ketinggian dari gelombangnya. Sebagai contoh, audio dengan kualitas CD itu memiliki ukuran 44,1 kHz, yang artinya terdapat 441.000 gelombang per detik. Sekian video mengenai data digital, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.